Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat itu. Namun jika kita kufur, engkar dengan nikmat Allah, tidak mau bersyukur, maka ingatlah bahwa sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Seiring dengan itu berselawat pula kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Banyak-banyak kita berselawat akan menjadi syafaat kelak di hari yang tidak ada pertolongan melainkan dengan amal ibadah yang kita laksanakan di dunia dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika disebut nama Nabi Muhammad, janganlah berat lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Dengan bersalawat, maka kita juga akan bertambah rasa cinta kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya bahwasannya beliau sangat merindukan saudara-saudaranya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu?" "Tidak," kata Rasulullah. "Tetapi kalian adalah sahabatku. Bal antum ashabi. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapakah saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Saudaraku adalah orang-orang yang kelak di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak mengetahui bentuk fisikku. Akan tetapi mereka beriman kepadaku. Dan mereka merindukan aku." Maka dari itu, kita yang disebut sebagai saudara Rasulullah SAW, wujudkanlah rasa cinta kita kepada beliau dengan senantiasa berselawat. Setiap saat kita berselawat kepada Rasulullah dengan sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering berselawat, rasa cinta kita kepada beliau semakin dalam dan ringan kita dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang terbatas ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan persoalan ghibah dan fitnah. Sebagai dasar dari tausiah kita adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat yang ke-49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni its. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله
tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing atas sebahagian yang lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu sangat jijik sekali. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang berbahagia. Dalam ayat ini ada beberapa peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kesemua peringatan yang ada dalam ayat ini saling berkaitan dan saling menopang untuk membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita melukai perasaan saudara kita. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk banyak berprasangka, untuk menjauhi prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Prasangka adalah sesuatu perasaan yang muncul dari dalam hati tentang diri seseorang. Kita menduga-duga orang-orang atau seseorang tentang sesuatu yang barangkali menurut kita dia melakukan sebuah perbuatan atau punya perasaan atau punya pikiran yang tidak baik. Maka kebanyakan dari prasangka yang muncul dari dalam hati seseorang adalah mengandung dosa. Ketika prasangka itu dibiarkan saja dia berkembang, muncul dalam diri seseorang, maka pada akhirnya kita akan mencari-cari kesalahan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jangan kita bertajassus. Wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Akibat dari prasangka ada dugaan, kemudian kita berusaha ke tingkat berikutnya. Kita berusaha untuk mencari kesalahan orang lain. Setelah itu, kita dapatkan kesalahan orang, lalu kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Dan itulah tingkatan yang berikutnya, yakni bergunjing atau menggibah. Maka Allah larang, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Karena perbuatan menggunjing yang dilarang ini Allah samakan dengan seseorang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuh. Tentunya kamu merasa jijik. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada. Jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain yang pada akhirnya kita akan menjadi orang yang suka menggibah atau menyebut-nyebut kesalahan orang lain, menyampaikan kesalahan orang lain kepada orang-orang yang berakibat dia menjadi jelek, dia menjadi tidak disukai, dan di saat dia tahu kesalahannya yang awalnya kita duga-duga, kemudian kita cari-cari lalu kita sebutkan kepada orang lain, akan membuat hatinya sakit. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah umpamakan, Allah ibaratkan orang yang menggibah sama dengan memakan dan bangkai saudaranya yang sudah mati, dan itu amat menjijikkan sekali. Maka obat dari itu Allah sampaikan kepada kita,
wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah kunci dengan kalimat wattaqullah? Karena sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan mampu terhindar dari perbuatan menduga-duga, dari perbuatan tajassus, dari perbuatan ghibah. Maka jika kita masih terbiasa untuk menduga-duga, masih menjadi terbiasa untuk mencari-cari kesalahan orang lain, menjadi biasa atau terbiasa juga untuk menggibah orang lain, maka itu artinya kita masih belum dikatakan atau belum kuat tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwalah yang akan membuat kita takut untuk melakukan itu. Takwa tidak sebegitu saja dia melekat pada diri seseorang, tapi diawali dengan ilmu dan amal. Ilmu dia mengetahui hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang diperintahkan sesuai dengan kaifiat dan tata cara yang ditetapkan dalam agama, kemudian dia amalkan, maka berbuahlah dia menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah predikat tertinggi, adalah merupakan pakaian yang mesti dipakai oleh setiap muslim. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya apa? Kalau kita pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti yang disampaikan dalam ayat ini, kita pernah menduga-duga, kita pernah berprasangka yang tidak baik kepada seseorang atau kepada segolongan sekelompok orang, kita mencari-cari kesalahan orang lain, kita pernah menghibahnya, maka kita bertaubatlah kepada Allah. Karena Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Buah dari taubat dan kasih sayang Allah tersebut pada akhirnya akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada. Berkaitan dengan persoalan ghibah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat beliau dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrah faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu sekalian apa yang disebut dengan ghibah? Maka para sahabat kemudian menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Inilah akhlaknya para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk menjawabnya atau tidak bisa mengatakan sesuatu secara jelas, maka mereka merendahkan hatinya dengan mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Bahwa yang dikatakan dengan ghibah itu adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu atau engkau menyebut tentang sesuatu pada diri saudaramu yang itu apabila engkau sebut dan dia mengetahui atau didengar olehnya, yakrah, dia tidak suka,
dia membencinya. Itulah yang dikatakan dengan ghibah, kata Rasulullah. Tapi sahabat tidak lantas saja menerima, oh begitu ya yang dikatakan ghibah. Tidak, sahabat itu adalah orang-orang yang kritis. Dia kalau tidak paham atau belum paham, belum secara jelas, maka kemudian dia bertanya. Maka bertanyalah para sahabat. Faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana jika yang kami katakan itu tentang diri saudara kami itu adalah sesuatu yang benar? Bagaimana kalau yang kami katakan tentang dia adalah sesuatu yang benar-benar terjadi? Memang keadaannya seperti itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qal in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah. Maka jika engkau menyebutkan pada diri saudaramu sesuatu yang benar, sesuatu yang memang seperti itu, benar halnya, kejadiannya, memang benar keadaannya, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Engkau mengatakan pada diri saudaramu bahwa si A itu adalah orangnya pendek, bahwa si A itu adalah orangnya hitam, bahwa si A itu adalah orangnya begini, orangnya suka begini, orangnya sifatnya seperti ini. Dan ketika dia tahu sifat-sifatnya, karakternya, kelakuannya, kita sebutkan dia yakrah, dia benci dan tidak suka. Maka itulah yang disebut dengan ghibah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam yakun fihi ma taqulu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Tetapi jika engkau menyebut pada diri saudaramu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak ada, engkau membuatnya mengada-adakan, maka sesungguhnya faqad bahattah, engkau sudah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu, alias memfitnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada, jelas sekali dalam ayat ini, hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya nomor hadis 2589, secara jelas dan lugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa itu yang dikatakan dengan ghibah dan juga fitnah. Dua penyakit ini mencelakakan, memburukkan dan merusak nama baik karakter seorang muslim. Maka dari itu penyakit ini mesti kita hindari. Banyak peluang dan cara terjadinya perbuatan ghibah dan fitnah ini. Apalagi di era teknologi informasi. Banyak media yang semua orang memiliki dan menguasai cara penggunaannya. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ada Twitter, yang orang-orang terkadang tanpa sadar atau disadari, secara langsung atau tidak langsung, ada niat ataupun tidak ada niat, dia menulis sesuatu tentang keadaan orang yang tidak orang sukai. Maka itu ada ghibah bil tulisan. Kalau ghibah bil lisan kita mengatakan, kalau ghibah dengan tulisan kita menulis, lalu kita sebar, maka jadilah dia sebuah pemberitaan yang kemudian disebut oleh orang dari orang ke orang lain. Kalau dia sesuatu yang memang terjadi pada diri orang yang kita sebut, maka sesungguhnya kita sudah menyebar aib orang kepada orang lain. Menyebar aib itu, seorang bijak mengatakan, sama dengan kita mengurai bantal yang berisi kapas, kemudian kita bawa berjalan lalu berterbangan oleh angin kemanapun arah angin pergi. Maka susah kita untuk mengumpulkannya kembali. Sementara kalau kita menyebutkan atau menuliskan sesuatu yang tidak benar tentang saudara kita, lalu dengan sebutan itu kemudian menyebar kepada orang lain,
jeleklah namanya, buruklah dia di mata orang lain, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Maka jauhilah sifat-sifat ini agar persaudaraan muslim semakin kuat dan erat. Ini adalah peluang bagi setan untuk menghancurkan dan membuat umat Islam saling bermusuhan dan bertentangan yang pada akhirnya mereka akan menjadi lemah. Sebetulnya persoalan ghibah kecil yang boleh dianggap tidak terlalu dikatakan sebagai ghibah diucapkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tetapi kemudian beliau ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ibunda Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah itu memiliki sifat begini dan begini." Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Ibunda Aisyah ini bahwa Safiyah itu orangnya pendek, dia rendah. Oleh karena itu Nabi SAW kemudian bersabda kepada Aisyah, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kata-kata, sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan maka niscaya akan merubahnya. Hadis ini berasal dari diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hanya mengatakan ciri seseorang saja Ibunda Aisyah beliau sampaikan kepada Rasulullah. Ibaratkan kita berkata, kalau si fulanah itu orangnya pendek ya. Dengan nada yang biasa saja, tidak menghinakan dia. Tetapi kalimat itu kemudian dicela dan dikatakan oleh Rasulullah, andai dicelupkan kalimat yang diucapkan itu ke dalam lautan, maka niscaya akan berubahlah lautan tersebut. Ibaratkan setetes dari gincu atau pewarna yang kita tuangkan ke dalam lautan, maka dia mampu merubah warna dari air lautan yang sangat banyak. Begitulah bahayanya perbuatan ghibah ini. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada, mari kita belajar untuk menghindari perbuatan ini, menghindari sifat ghibah ini, baik melalui mulut kita ataupun melalui tulisan-tulisan yang kita edarkan ataupun yang kita siarkan lewat media-media sosial, baik Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang telah berlalu mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Karena sesungguhnya ketika kita sudah melakukan perbuatan itu secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, maka sesungguhnya itulah mengandung dosa. Maka cara dari itu adalah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu timbul pertanyaan, apakah ketika kita sudah melakukan perbuatan ghibah, kita dengan bertobat saja cukup, ataukah kita harus mengumumkan kepada orang yang sudah kita ghibah selama ini? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, yaitu yang pertama, bertaubat dari ghibah cukup dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampunan untuk orang yang dighibah, dan tidak perlu diumumkan kepada orang tersebut atau diberitahukan kepada orang tersebut bahwa dia sudah dighibah
ataupun digunjingkan selama ini. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya cara kita bertobat dari ghibah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memintakan ampunan untuk orang yang dighibah tadi, sembari dengan memperbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat ia pernah menggibahnya. Dalam artian kita mohonkan ampunan buat orang yang sudah kita ghibah, kemudian kita sebut kebaikan-kebaikannya di depan orang yang pernah kita menggibah kepadanya, sehingga kemudian nama baiknya akan beransur-ansur menjadi pulih. Dan ini adalah pendapat yang menjadi pilihan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Luak Nantuo dimanapun Anda berada. Barangkali itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Tausiah dalam persoalan ghibah ini mungkin tidak bisa kita urai secara lebih panjang lagi, tetapi setidaknya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika benar yang saya sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah dan keliru apa yang saya sampaikan, itu adalah hakikatnya kelemahan saya sebagai hamba Allah yang dhaif. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi